Okay, so everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So here we come again with the next topic for our grammar live. Actually, jadi sebenarnya kalau kemarin dua kali itu live dan waktu aku lihat lagi, by the way udah sama belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Oke, jadi aduh lupa banget ya. Jadi kalau ngomongin yang kedua video sebelumnya itu live dan waktu aku cek lagi, aku balik cek lagi, ternyata kayak suaranya kurang apa ya, kurang enak gitu didengar ya. Dan juga mungkin because of the connection, jadi kayak kadang berhenti-berhenti dan kurang enjoyable, kurang bisa dinikmati videonya, maksudnya kurang enak gitu dinikmati videonya buat belajar. So I think for this topic, for today, buat topik selanjutnya itu aku bakal coba record dulu aja, baru nanti diupload di YouTube gitu ya. Semoga bisa lebih baik sih dan bisa lebih enak buat belajarnya. Alright, langsung aja. Kemarin kita udah bahas tentang yang pertama ya, live yang pertama kita introduction to grammar. Apa sih grammar itu dalam bahasa Inggris? Terus selanjutnya kita udah bahas part of speech. Kita recall dulu kali ya, apa itu part of speech? Jadi part of speech itu apa? Masih ingat nggak coba? Oke, jadi part of speech itu intinya adalah kata-kata atau frasa yang kita butuh pahami, yang kita butuh tahu biar kita bisa menyusun kalimat dalam bahasa Inggris gitu. Nah, basic part of speech yang udah kita bahas itu ada 8. Ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata sambung, dan juga interjection, kata seru. Jadi untuk menyerukan atau mengungkapkan perasaan kita gitu, biar ekspresif kayak gitu. Nah, this is the part of speech that we have discussed last meeting ya, on the last meeting. Buat sekarang, yang mau kita bahas adalah apa nih? Kita mau bahas spesifik ke nouns dulu. Jadi part of speech, nouns. Nouns itu adalah, wait, gedein dulu. Nah, this one. Jadi apa itu nouns? Nouns itu adalah kata benda. Sama sih kayak kita di bahasa Indonesia. Jadi kata benda. Cuman lebih gampangnya lagi kalau dalam bahasa Inggris itu yang termasuk kata benda ada apa aja. Dia termasuk benda hidup, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kayak rumah, mobil, motor, kasur, chair, kursi, table, dan lain sebagainya. Dan juga tempat, nama tempat itu juga termasuk kata benda kalau dalam bahasa Inggris, kayak hospital, library, school, post office, kayak gitu. Dan juga yang terakhir adalah benda abstrak. Yaitu benda abstrak tuh contohnya kayak ide, kayak sesuatu yang nggak bisa kita raba, kayak happiness, kebahagiaan, terus sadness, kesedihan, loneliness, kesepian, kayak gitu. Itu semua termasuk dalam nouns atau kata benda dalam bahasa Inggris. This one yang lebih spesifik lagi, jadi types of nouns. Jenis kata benda ada apa aja? Di sini ada yang namanya common nouns. Common nouns itu apa? Jadi kata benda yang dia masih general. Contohnya dog, city, kota, teacher, guru, kayak gitu. Itu namanya common nouns, kata benda yang masih general. Kalau dia udah spesifik, biasanya dimulai sama huruf kapital, huruf besar, namanya proper noun sebutannya. Misalnya kalau common noun-nya city, proper noun-nya Jakarta, gitu. Misalnya common noun-nya teacher, proper noun-nya Mr. Ali. Gitu. Jadi kalau proper noun itu udah masuk ke spesifik nama. Jadi misalnya common noun-nya hospital, proper noun-nya misalnya di daerah Semarang kayak Karyadi Hospital. Gitu. Terus kemudian kita punya concrete noun. Concrete noun itu yang tadi aku bilang ya. Jadi book, apple, chair.
Pokoknya hal-hal atau benda yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita pegang, kayak gitu. Abstract noun, itu yang tadi saya bilang juga, aku, saya, dan kayak gitulah. Yang tadi dibilang juga, jadi kayak sesuatu yang nggak bisa kita raba, kayak love, happiness, freedom, sebuah ide atau feelings. Terus kemudian ada juga dua jenis noun yang mana ini eh, orang sering salah paham dalam bahasa Inggris. Kita punya jenis countable sama uncountable. Countable berarti benda yang bisa dihitung. Uncountable adalah benda yang tidak bisa dihitung. Maksudnya bisa dihitung sama nggak bisa dihitung itu gimana? Bisa dihitung dengan satuan satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi yang countable noun itu benda yang bisa dihitung pakai satu, dua, tiga. Misalnya satu buah apple, dua rumah. Aku punya tiga mobil, aku punya 10 teman, kayak gitu. Jadi kata bendanya bisa pakai one, two, three. Sedangkan yang uncountable noun, kita nggak bisa pakai one, two, three. Biasanya kita satuannya itu pakai millimeter, centimeter, kilogram, grams, ounce, atau rupiah, kayak gitu. Uang juga termasuk ya uncountable. Jadi bukan yang dihitung pakai satu, dua, tiga, tapi pakai satuan lain selain satu, dua, tiga. Contohnya water, gitu kan, 2 liter, 3 liters, gitu pakainya ya. Atau rice, atau sugar, salt, milk, kayak gitu. Itu uncountable sama countable nouns. Terus kemudian, oke, sekarang kita bahas nih. Di mana letak nouns dalam kalimat? Nouns atau kata benda dalam kalimat itu biasanya ada di subjek atau sebagai objek. Oke, oh wait. Oke, lanjut. So, tadi letak nouns itu di mana? Letak nouns dalam kalimat itu biasanya di subjek atau sebagai objek. Contoh di kalimat pertama, the cat is sleeping. Nounnya di sini adalah cat. Nah, berarti the cat is sleeping. Dia di sini sebagai subjek. Sebagai subjek. Oke. Terus kemudian contoh yang kedua. Semarang is a big city. Nounsnya ada Semarang, ada city. Semarang sebagai proper noun. Kalau city sebagai common noun. Di sini berarti dia letaknya sebagai subjek dan objek. Sebagai subjek dan objek juga. Nah, terus kemudian yang ketiga, I live in Semarang. Yang mana kira-kira nounnya? I live in Semarang. Aku tinggal di Semarang. This one is the noun. Jadi, selain sebagai subjek dan objek, noun juga bisa letaknya setelah preposition. Setelah kata depan, setelah di gitu. Karena dia menyatakan kata tempat kan. Keterangan tempatnya di mana. Nah, tempat, place, itu tadi juga masuk dalam noun. Kayak gitu. Kita lihat lagi nih. Oke, sekarang kita coba practice version. Identify the nouns. Coba underline the nouns in each sentence. The boy is playing football. Mana aja nounsnya? The boy is playing football. Anak laki-laki sedang bermain bola. Right, boy sama footballnya. Terus my mother is in the kitchen. My mother, yes, mother is in ya di belakang apa namanya preposition ya setelah preposition kitchen dapur. Terus love is important. Yes, love. Jadi dia abstrak tadi noun kata benda yang abstrak is important. Important kata sifat bukan kata benda. Terus we drink water every day. We
No, we itu pronoun. Dia bukan noun. Besok di next video insya Allah kita bahas pronoun. Drink, kata kerja, water, betul. Dia termasuk uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung pakai satu, dua, tiga. Everyday, apakah dia noun? No. Why? Because tidak, karena everyday itu adalah keterangan waktu setiap hari. Kayak gitu. Oke, choose the correct nouns. I have two. Aku punya dua books. She likes bla bla bla. Dia suka rice nasi. Quickly itu dia adverbnya dengan cepat. Mr. Ali is my teacher, of course. Okay, nice, good. I think the practice is not really difficult ya guys. Jadi gampang gitu. Oke, the last exercise, the last practice. Create your own. Coba bikin kalimat kamu sendiri. Write three sentences using common noun, proper noun, and abstract noun. Bikin tiga kalimat yang mengandung common noun. Di sini udah ada contohnya. Common noun, contoh dari, oke, contohnya di sini contoh dari aku ya. He is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Dokter, common noun. Terus contoh yang kedua pakai proper noun. Naswa, Nabila, Dini, Nia, and Alika are my students. Di sini karena nama orang udah spesifik dan pakai huruf besar, huruf kapital awalnya, berarti dia termasuk proper noun. Kemudian, failure is just a reminder to change our recipe for success. Kegagalan adalah sebuah pengingat untuk mengganti resep kita buat kesuksesan. Kayak gitu. Nah, di sini failure itu adalah abstract noun, kata benda yang abstrak. Ya, sebuah ide atau feelings, failure, kegagalan. Kayak gitu. Nah, coba buat teman-teman dibikin contoh tiga kalimatnya yang mengandung common noun, proper noun, sama abstract noun di kolom komentar. Alright? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung komen aja atau send DM ke Instagram kami at Diamond Translation. Okay? Alright guys, so I think that's all for today. Sekian dulu buat video kali ini. Buat next videonya, insya Allah bakalan di-upload next week ya. Alright, semoga bermanfaat. As usual. Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye!